Akobeta Yulianda, CGP Angkatan 10. Saya bertugas di SDNK pukul 15 pagi. Hari ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi bersama Miss Suci kelas 6B. Apa kabarnya hari ini Miss Suci? Alhamdulillah baik Ibu Rafa. Ibu Rafa sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Oke, tujuan dari pra-observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Kenapa kita melakukan pra-observasi ini? Sebagai persiapan sebelum observasi agar siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagimu. Oke, Bu Suci, di awal saya akan bertanya dulu ya, apa tujuan pembelajaran yang nantinya akan Ibu lakukan di kelas? Baik, tujuan pembelajaran di sini diharapkan siswa dapat menuliskan amanat dari bacaan yang telah mereka baca. Kemudian siswa juga diminta untuk mengembangkan kemampuan literasi dan pemahaman moral sesuai dengan prinsip profil pelajar Pancasila. Oke, amanat ya Bu Suci, berarti ini lebih ke cerita apa tuh? Ceritanya bebas, tapi rata-rata mereka mengambil cerita rakyat atau cerita nabi. Jadi untuk bahan ceritanya saya bebaskan, jadi tidak harus cerita rakyat gitu. Oke, untuk area pengembangannya, Miss Suci ambil apa? Di sini saya mengambil pengetahuan dan keterampilan. Ya, untuk pengetahuan mereka nanti akan presentasi, kemudian untuk keterampilannya mereka diminta untuk menuliskan intisari dari setiap bacaan yang mereka sudah baca. Oke, berarti di pengetahuan dan keterampilan ya Bu Suci. Oke, untuk rancangan pembelajarannya kira-kira apa ya? Rancangan pembelajaran di sini saya ada kurang lebih 5 ya. Yang pertama strategi di sini maksudnya saya membuat kelompok siswa gitu ya, jadi berdasarkan intelektualnya, jadi pengetahuannya, jadi saya pisahkan yang pintar dibagi jadi 5 kelompok, jadi ada beberapa yang saya bagi yang sedang dan yang kurang gitu. Yang kedua itu tadi yang kelompok ya, terus mereka dinilai tentang keaktifan, kemampuan dan keterampilannya. Kemudian yang ketiga itu ada modelnya kita menggunakan PBL atau problem solving yang keempat. Kemudian yang keempat ada metode diskusi ya. Jadi setelah mereka bercerita, saya minta untuk diskusi dan membuat tanya jawab. Setelah itu baru penugasan. Yang terakhir ada media untuk pelatihannya atau asesmen akhirnya. Saya memberikan LKPD untuk mereka baca tentang cerita rakyat, kemudian mereka mengambil apa sih amanah dari setiap bacaan yang mereka baca sendiri. Oke, baik, berarti tadi kan Miss Suci bilang anak yang kelompoknya itu kan ada yang anak yang pintar, gitu, lebih ke intelektual, berarti termasuk dalam pembelajaran berdiferensiasi juga ya Miss Suci. Oke, untuk waktu pelaksanaannya kira-kira kapan ya? Waktu pelaksanaannya insya Allah kemarin sudah ngisi PMM ya, jadi insya Allah hari Senin tanggal 2 September 2024, jamnya jam kelima, jadi setelah istirahat langsung. Jadi pelajarannya bahasa Indonesia, materinya amanah dari cerita. Oh gitu, berarti jam kelima itu sekitar jam 9.50. Oke, baik. Semoga nanti dapat terrealisasi dengan baik dan kita akan bertemu lagi di hari Senin ya untuk observasi pembelajaran. Oke, terima kasih. Sekian percakapan dari pra-observasi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tinggal di Teluk Pulau Laut. Di sana punya terpilih menjadi kepala desa. Namun yang kata tersebut terus diserang oleh orang-orang. Jadi kalau dari cerita ini kira-kira apa pesan moral atau amanahnya? Jadi kita akan belajar ini ya, belajar tentang apa sih itu amanah dan amanah sama legenda dengan dengan apa jadi atau enggak? Kalau cerita ini dari kalian apakah bisa legenda ini benar-benar terjadi? Apakah benar-benar terjadi? Apakah ada kejadian nyata? Dan bagaimana? Ya, apa? Dia tidak pernah tidak menariknya ya. Ketika bisa legenda itu biasanya digunakan dalam bentuk apa sih? Dalam bentuk undang. Ini apa lagi? Cerita pendek liburan ya. Terus apa lagi? Ya? Apa? Cerita rakyat. Apa pesan atau amanat yang bisa kita cerita dari yang misalnya apa sih? Bisa kita ambil pada
bisa hidup berdampingan dengan makhluk lain ya. Jadi tidak hanya dengan manusia, tapi kita juga harus bisa hidup berdampingan dan berperilaku baik kepada makhluk Allah yang lain. Tujuan pembelajarannya ini kepada apa sih tujuan yang akan kita dapatkan dari pembelajaran sekarang? Yang pertama adalah satu, dengan motivasi dan bimbingan dari dulu bisa dapat meyakinkan bahwa mempelajari amanat dalam kisah dapat mengembangkan kemampuan literasi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mengupas tentang amanat dalam cerita. Secara umum, pengertian amanat adalah sebuah kata yang memiliki arti pesan, nasihat, atau keterangan. Yang mana yang pertama apa? Pesan dalam Ia bersimpuh memohon ampun, namun terlambat. Maafkan aku ibu. Seketika, sekujur tubuh Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada ibu. Nasihat dari cerita ini adalah ibu adalah wanita mulia yang telah melahirkan kita. Sayangi dan hormatilah ibu. Yuk dukung Riri dengan melekat. Oke, gimana? Sudah paham maksudnya? Kalau udah disimpan tadi, pesan moralnya benar nggak ada di akhir cerita? Benar. Apa tadi pesan moralnya? Apa mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Roko Betri Yulianda, CGP Angkatan 10. Saat ini kami akan melakukan pasrah observasi bersama Ibu Suci dan Pak Plato selaku pengajar bahasa. Oke, apa kabarnya Ibu Suci hari ini? Ya, apa kabarnya Pak Plato hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Rokman? Bu Suci sehat? Oke, baik. Saya akan mulai percakapan pada hari ini. Yang pertama, Ibu Suci, bagaimana perasaan Ibu Suci setelah melaksanakan observasi kemarin? Observasi kemarin perasaannya jujur kurang memuaskan ya. Iya. Karena komentar dari kepala sekolah bahwa pembelajarannya kurang aktif, jadi anak-anak kurang aktif di kelas. Jadi ketika disampaikan untuk bagaimana ada pertanyaan sekarang diskusi, mereka saya lihat jadi nggak ada angkat-angkat, Jadi kurang aktif. kurang. Oke, untuk area pengembangannya bagaimana menurut Ibu Suci? Area pengembangannya yang pertama itu pengetahuan. Ya, jadi anak-anak pas diskusi itu mereka memberikan menjelaskan isi cerita ya, dalam presentasi, kemudian keterampilan yaitu mereka menuliskan inti atau amanat atau pesan moral dari setiap cerita yang saya berikan. Oke, berarti lebih ke pengetahuan dan keterampilan. Menurut Ibu Suci berhasil nggak kemarin? Berhasil, cuma ada kendala ya. Kendalanya apa tuh kendalanya Ibu Suci? Ya, anak-anaknya kurang aktif. Jadi pembelajarannya kurang menarik, kurang menantang. Kira-kira penyebabnya apa tuh Ibu Suci? Penyebabnya bisa jadi motivasi belajarnya, jadi semangatnya juga ada kurang mereka. Jadi ya itu dia tantangannya, berarti saya sebagai guru harus lebih kerja keras lagi untuk biar anak-anak ayo aktif gitu, motivasi mereka untuk rajin lagi belajar. Kira-kira rencananya apa agar anak-anak tersebut bisa termotivasi? Rencananya insya Allah sih nanti di pertemuan berikutnya gitu ya, supaya lebih paham lagi apa sih bagaimana sih mengambil amanah atau pesan moral dari cerita yang dibacakan itu, mungkin dengan bermain role play ya, bermain peran role play. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya saya akan mengadakan. Mungkin dengan bermain peran itu kan anak-anak bergerak ya? Iya, Kan ada aktif lah ya. lebih senang bergerak daripada cuma diam. Selain Lebih kesan ya, untuk melihat oh ya saya pernah nih cerita ini kesannya ini ya, itu mudah-mudahan tujuan pembelajaran juga tercapai. sampai untuk pembagian kelompoknya gimana Ibu Suci? Pembagian kelompoknya kemarin kan jadi
nih, mulai yang middle dan yang low. Jadi biar semua yang nggak bisa belajar sama temennya yang bisa gitu. Tapi ternyata kemarin masih kurang bersemangat. Masih kurang. Oke, kira-kira Ibu Suci mau merubah nggak pembelajaran berdiferensiasinya? Tadinya kan dari intelektual, atau mau diubah kelompoknya dalam bentuk apa? Mungkin gaya belajarnya yang belum Belajar, ya. Jadi insya Allah sih nanti kayaknya lebih ke auditori, kinestetik dan visualnya. Jadi mereka lebih semangat lagi termotivasi. Oke, semoga terrealisasi ya Ibu Suci. Oke, kira-kira kapan perubahan itu akan dilakukan? Untuk saat ini belum ya beberapa, karena kan butuh waktu ya untuk bermain peran, bermain role playing itu kan butuh waktu untuk memilih siapa yang menjadi peran utama, siapa yang menjadi ibunya atau peran pembantunya. Jadi mungkin butuh waktu yang agak lama, jadi belum ditentukan, tapi pasti akan. Oke, terima kasih Ibu Suci atas waktunya terhadap percakapan masalah observasi ini. Oke, selanjutnya kita akan menerima umpan balik dari Bapak. Baik, terima kasih Bu Suci, Bu Ropa ya, luar biasa. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah pasca observasi ya. Kemarin sudah dilaksanakan yaitu pra-observasi, kemudian observasi di kelas. Nah sekarang ini adalah sebagai bentuk refleksi. Artinya bagaimana upaya kita untuk memperbaiki diri. Tadi saya mengamati dari percakapan dari Bu Suci dan Bu Ropa tentang kita bersama bagaimana memotivasi anak ya, ke depannya. Hal ini tentunya penting, artinya bahwa kita sebagai pendidik itu kan harus menjadi pembelajar sepanjang hayat ya. Jadi kita harus bisa memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kebutuhannya. Jadi konsep dari pembelajaran diferensiasi tadi. Nah ini hal penting, artinya kita harus selalu berinovasi di kelasnya Bu ya. Jadi selain itu kita juga kompetensi kita tingkatkan. Bagaimana nanti ketika kita melaksanakan pembelajaran ini anak-anak juga termotivasi. Artinya ketika kita pembelajaran termotivasi, kemudian lama-kelamaan kan prestasi anak juga meningkat ya. Ya. Jadi kita mulai dari diri kita nih ya, dari lingkup terkecil di lingkungan kelas kita. Bagaimana penataan kelas kita? Apakah kelas kita itu sudah nyaman belum sih gitu kan? Apakah misalkan contohnya kecil, misalkan terkait dengan literasi nih, misalkan nih pembelajaran diferensiasi di kelas, apakah di dinding-dinding pojok-pojok kita adakah konten-konten terkait dengan teks bacaan yang mendorong anak itu terkait dengan pembelajaran misalkan literasi dan numerasi? Apakah sudah ada misalkan contoh bagan ya, bagan ataupun semacam grafik ya, misalkan contohnya nih grafik kehadiran dalam 1 tahun atau grafik jumlah siswa laki perempuan. Nah itu juga sangat penting untuk melatih numerasi anak ya. Saya juga melihat jarang sekali di kelas itu ada tampilan semacam itu ya. Kalau literasi oke masih bisa, tapi numerasinya sangat jarang sekali ya. Jadi anak membaca grafik ya. Jadi dilatih misalkan jumlah anak berapa, kemudian agamanya, jadi kita di grafik, jadi anak dilatih seperti itu. Ini contoh ya. Jadi biar anak itu bahwa lingkungan belajar kelas kita itu kayak kantes, artinya sebagai sumber pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya penguatannya. Mudah-mudahan kedepannya Suci juga lebih baik lagi sehingga nanti melaksanakan kewajibannya. Artinya ketika kita melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak ya, karena orientasi dari pembelajaran itu kan anak ya gitu. Mungkin itu saja dari saya, Bu Suci dan Bu Ropa ya. Semoga silakan dilanjut. Baik, terima kasih untuk